Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum, melanjutkan prinsip yang keempat. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik, sampai pada subbab yang F, yaitu akibat orang yang berbuat syirik, halaman 71. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang yang berbuat syirik jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di atas. Surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Ini akibat pertama daripada yang berbuat syirik. Ya. Yang kedua, orang yang berbuat syirik tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya, senantiasa ya dalam ketakutan, senantiasa tidak tenang. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat syirik tidak mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di antara kriteria seorang mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya, orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk surga. Sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidaklah ada bagi orang yang zalim ini itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah ayat 72. Makanya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang zalim. Sebagaimana yang dikatakan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan atau berbuat syirik. Kenapa demikian? Karena kesyirikan itu merupakan kezaliman yang agung, yang besar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang-orang yang berbuat syirik itu ke dalam neraka, ya. Mengharamkan ke dalam surga dan tempatnya di neraka. Kemudian orang yang berbuat syirik akan terhapus pahala amalan kebajikan yang pernah dilakukannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun.
Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Nah, mafhum mukhalafah, dalam istilah ushul fikih ada istilah mafhum mukhalafah, yaitu pemahaman terbaliknya bagaimana yang namanya amalan-amalan ibadah kepada Allah itu asasnya adalah tauhid. Jikalau seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka ibadah-ibadahnya akan afdal dan tidak mungkin dia akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang G, pengertian syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Al-Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala, ya, penulis buku kita ini sekarang, itu menulis secara detail tentang 2 kalimat syahadat. Ya, tentang 2 kalimat syahadat. Silakan nanti antum beli, kemudian antum baca. Ya, konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, kalau tidak salah. Itu lumayan tebal dan lebih besar daripada buku ini. Ya. Makna dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Karena pada dasarnya perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah dari Allah. Ya, dengan beda lafaz. Ya, lafaznya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai khamar. Kalau di akhirat itu, di surga itu khamar itu halal. Kalau di dunia itu haram, terkecuali pada beberapa keadaan saja. Misalkan kita berada di negara yang turun salju. Sebagian ulama bolehkan kita untuk minum khamr hanya sekedar untuk menghangatkan saja, tidak untuk bernikmat-nikmat. Karena khamr itu bukan minumannya kaum muslimin. Sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Ini kemenangan menurut Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya bahwasanya mentaati apa-apa yang beliau bawa dan beliau perintahkan. Ini konsekuensi daripada makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada mentaati perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ya. Karena para ulama memberikan tafsiran bahwasanya kata al-hikmah jikalau disandingkan atau disebutkan setelah Alkitab itu maknanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara dalilnya bahwasanya Nabi SAW adalah berhak untuk dibenarkan apa-apa yang beliau sampaikan adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidaklah berbicara atas hawa nafsu, tetapi beliau berbicara atas wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ada salah seorang sahabat yang ingin menulis setiap perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat yang lain dilarang. Mereka melarang sahabat tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan uktub, ya. Jadi tulislah, tidaklah yang keluar dari mulutku kecuali adalah kebenaran, ya, kebenaran.
Maka telah sampailah kepada kita banyak sekali hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, mutawatir, ahad dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Ketika ada perintah pasti ada larangan. Setiap ada larangan pasti ada perintah. Dua hal ini selalu berbarengan. Tidak bisa salah satu keduanya berjalan sendiri. Setiap ada perintah pasti ada larangan. Iya. Tetapi semuanya itu adalah untuk memudahkan ya, seorang hamba untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, ada cerita menarik dari dari ayat ini. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Nabi SAW, semoga Allah melaknat orang yang membuat tato dan yang dibuat tato dan seterusnya. Ya, mencukur alis dan seterusnya. Hadis masyhur, hadis terkenal sampai kepada kita. Nah, ternyata ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan ini, sampailah hadis ini kepada seorang perempuan namanya Ummu Ya'qub. Ummu Ya'qub. Kemudian dia mendatangi Ibnu Mas'ud. Iya, terjadilah dialog. Ummu Ya'qub bertanya, apa benar aku mendengar bahwasanya engkau melaknat ini dan itu? Ya, melaknat ini dan itu. Iya benar, bagaimana aku tidak melaknat ini dan itu sementara dia ada di dalam Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud. Dia ada di dalam Al-Quran. Kemudian bacalah seluruh Al-Quran, engkau akan senantiasa akan menemukan ayat itu. Kemudian Ummu Ya'qub berlalu, kemudian membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Dan kata Ummu Ya'qub dia tidak menemukan dalil itu, katanya dia di dalam Al-Quran. Secara implisit, secara jelas, ya menjelaskan, menyebutkan bahwasanya Allah melaknat orang yang membuat tato dan seterusnya. Itu. Nah kemudian datanglah lagi Ummu Ya'qub kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah dia berkata, bahwasanya dia tidak menemukan sama sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat ini dan itu. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau engkau betul-betul membaca kitabullah, firman Allah, yaitu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha anhum fantahu, maka inilah dalilnya. Nah, inilah pemahaman hebat dari seorang sahabat yang mereka belajar langsung kepada Nabi SAW. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Bukankah di sini ada redaksi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha anhu fantahu. Ini dalilnya secara umum. Secara umum yang kaidahnya bahwasanya setiap yang datang dari Nabi SAW wajib diterima. Entah kita faham atau tidak. Makanya diantara yang pertama yang menjadi kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi dalil, apa itu? Terimalah dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih, walaupun kita tidak faham. Karena yang namanya berislam itu seperti itu, istislam, yaitu menyerahkan diri, berserah diri segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Dan ini adalah konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Dan ini cerita ini sangat menakjubkan sekali, yang menunjukkan betapa hebatnya pemahaman para sahabat terhadap nas, terhadap dua wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya karena mereka langsung belajar kepada Nabi SAW.
Kemudian yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara', yaitu tidak beribadah kepada Allah Ta'ala melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Nah, tanda disyariatkan itu apa? Dalil. Secara ringkasnya apa? Dalil. Dalilnya mana? Iya. Makanya seorang ustadz, seorang dai, seorang kiai, seorang syekh, ahli ilmu, ya, itu harus mau kalau ditanya tentang dalilnya. Ya. Tetapi dalam menghadirkan dalil itu kadang ada yang bisa cepat, kadang ada yang tidak. Sambil mengingat-ingat, karena seorang hafizul Quran, hafizul sunnah, seorang hafid tidak boleh bersandar pada hafalannya. Kenapa demikian? Karena hafalan itu bisa menipu. Bukankah di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis itu banyak sekali lafaz-lafaz yang sama? Iya. Makanya di sana ada istilah mutqin, betul-betul hafal. Makanya kita kadang sering melihat seorang syekh daripada imam qiraah daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka itu saling berhadapan, terus kemudian saling murojaah seperti itu. Maka para jamaah sekalian, mengetahui dalil atau mengetahui ilmunya itu lebih menenangkan. Kenapa demikian? Ada pijakan kita untuk melakukan sesuatu ibadah. Apalagi jika lo disangkutkan dengan agama Islam ini. Ya, agama ini adalah agama dalil, bukan perkataan saya, menurut saya. Belum habis apa yang dia sampaikan dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengatakan menurut saya. Syekh Albani mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan sesuatu jikalau ada pendahulunya perkataan tentang hal itu. Maka saya cari perkataan para ulama, padahal beliau seorang ulama. Apalagi kita. Seperti itu. Ya. Artinya kita wajib beribadah kepada Allah Ta'ala menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib ittiba'. Ittiba' itu mengikuti. Taklid itu juga sama, mengikuti. Ya. Tetapi apa bedanya antara taklid dengan ittiba'? Perbedaannya terdapat pada dalil. Ya. Kenapa mengikuti Nabi disebut istilahnya ittiba'? Ya karena kita harus mempelajari hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan beliau dulu sebelum melakukan ini dan itu. Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu baru berkata dan berbuat, itu lebih afdal. Kenapa demikian? Mengantisipasi apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Orang-orang Nasara itu, ya, orang-orang Yahudi itu mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, orang Nasrani itu banyak amalannya tanpa ilmu. Maka kaum muslimin harus berada di luar di antara dua keadaan ini. Iya. Makanya Syekh Muhammad mengatakan jikalau ada seorang ulama ahli ilmu tidak mengamalkan ilmunya, wahuwa kal Yahudi, maka dia seperti Yahudi. Apabila ada ahli ilmu, kok dia itu beramal tanpa ilmu, tanpa dalil yang sahih, maka dia seperti Nasrani. Makanya dengan ayat ini, dengan tafsiran seperti ini, supaya kaum muslimin ini terbebas dari dua golongan itu. Yang pertama dimurkai dan yang satunya apa? Sesat. Maju kena, mundur kena. Tapi disitulah keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Makanya istilah dalam Al-Quran pun juga sama, yaitu ittiba, karena itulah bedanya.
Kalau taklid itu mengikuti seseorang tanpa tahu dalil, kalau ittiba itu mengikuti seseorang dengan dalil. Itu bedanya dalam ilmu usul fikih. Iya. Maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu, mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faedah daripada ittiba itu di sini di dalam Al-Qur'an ada dua. Ya. Yaitu Allah akan mencintaimu, Allah mencintai balik. Karena apa? Karena telah berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Allah kasih feedback yang baik, yaitu apa? Allah mencintaimu juga. Karena apa? Mencintai Allah dengan mengikuti Nabi dan mengampuni dosa-dosa. Kenapa di sini disebutkan dosa-dosa para jamaah sekalian? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berbuat salah pasti. Adakah di antara kita yang maksum? Tidak ada. Sampai yaumul qiyamah. Dan sebaik orang-orang yang berbuat salah itu adalah yang bertaubat. Kita beristighfar setiap harinya. Bahkan setelah sholat saja kita pun juga beristighfar. Karena juga berdosa. Gak khusyuk pun juga itu berdosa walaupun tidak besar dosanya. Tapi itu juga kesalahan. Makanya setelah sholat pun kita beristighfar. Karena tidak sempurnanya ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian prinsip yang kelima yaitu keutamaan tauhid. Makanya betul kata Al-Ustaz Mubarak Muallim hafizahullah taala, as-salafiyuna hum imamun fil aqidah. Salafiyun itu adalah imamnya, pemimpinnya dalam masalah akidah. Ya, karena yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lainnya adalah akidah. Senantiasa kita itu ya mengkaji tentang tauhid. Karena dia pondasi. Seluruh perkara agama kalau tidak dipondasi dengan akidah yang benar, tauhid yang benar, yaitu rusak. Rusak. Yang seperti tadi. Ya. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Mafhum mukhalafahnya adalah tauhid itu memperbaiki semuanya. Ya, memperbaiki semuanya. Orang yang bertauhid kepada Allah memiliki banyak keutamaan. Ini dinukil dari kitab Al-Qaul As-Sadid fi Maqasid At-Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Yang pertama, orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapus dosa-dosanya. Tapi para jamaah sekalian, ini jangan dikaitkan dengan keadaan sebuah negara kita. Tapi ini lebih tepatnya kepada individu masing-masing. Ya. Kita tidak bisa membandingkan antara negara kita dengan negara Saudi Arabia. Ya, tidak bisa. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Ya, bumi datar atau bulat? Apakah sudah selesai perdebatan itu? Wallahu a'lam. Sampai ajibnya itu perkara perbedaan seperti ini sampai mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah. Para jamaah sekalian, mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berat. Sangat berat. Surat Abasa itu kan asbabul wurudnya apa? Nabi SAW itu berkumpul dengan para pembesar Quraisy. Yang Rasul SAW mengharapkan apa?
mereka berislam. Datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, ingin berbicara kepada Nabi SAW. Secara zahir namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum kan nggak lihat, tapi beliau SAW wajahnya melengos. Akhirnya Allah tegur seperti itu. Nah kemudian para ulama menjelaskan apa hikmah di antara ini, para jamaah sekalian, mengeluarkan seseorang dari Islam itu lebih berat daripada memasukkan seseorang. Ya. Kenapa demikian? Karena jikalau seseorang sudah masuk Islam itu semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hartanya haram diambil secara tidak sah. Darahnya haram untuk ditumpahkan, kehormatannya haram untuk direndahkan dan seterusnya. Semuanya terjaga. Iya. Makanya orang yang murtad itu dihukum mati. Kata Nabi SAW, man ghayyara dinahu faqtulhu. Orang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Tapi bukan tidak setiap muslim yang memegang hadis ini kemudian membunuh orang-orang murtad, salah malah. Seharusnya pemerintah, tetapi pemerintah tidak berhukum dengan hukum Islam. Selamatlah dia di dunia, belum tentu selamat di akhirat. Kenapa dia dibunuh? Para ulama menjelaskan orang yang keluar dari Islam itu sama dengan mempermainkan agama. Kalau secara perasaan berarti kejam dong Islam itu. Apakah tidak lebih kejam seseorang yang mempermainkan Islam? Itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab yang sangat tebal, 4 jilid. Namanya Al-Qaulu Shahih liman baddala dinal Masih. Ya, perkataan yang benar tentang siapa saja yang merubah agamanya Al-Masih Ibnu Maryam. Ya, nah di situ diantaranya juga disebutkan orang-orang murtad. Ya, makanya pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhum, mereka itu diapain? Diperangin. Ya, diperangin karena mereka mempermainkan agama Islam, dan agama Islam ini kata Nabi SAW itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini sudah tinggi dan tidak ada yang menyaingi ketinggiannya. Kenapa kau bisa murtad? Ya karena nggak ngerti Islam. Ada tidak yang seorang dai murtad? Ada. Ya karena apa? Status kedaiannya itu adalah pekerjaan. Nyari duit. Saya ustadz loh, saya sering mendengar itu. Ente itu gak disebut ustadz juga gak masalah gitu. Jadi sampai dia membahasakan di sini, halo Pak, Assalamualaikum, ini dengan saya Ustadz Fulan gitu, subhanallah. Ya. Sebenarnya hal seperti itu tidak halal bagi seorang ustadz tersebut. Karena apa? Tahu ilmunya. Iya. Ya. Jadi dia berdakwah harus dengan ikhlas lillahi ta'ala. Entah dia dapat dunia atau tidak itu terserah Allah. Yang penting dia adalah dakwah, jangan nyari duit. Memang dalam perkara pembahasan seperti ini agak sensitif para jamaah sekalian. Ya, agak sensitif. Tapi jangan nyari duit. Alimu majanan kama ulimtum majanan. Ajaranlah pada mereka itu gratis seperti hanya Allah memberimu duit ilmu dengan gratis juga. Ya. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi." Ini sepenuh bumi yang begitu besar, yang tidak kita bisa mengelilinginya. Kita butuh berapa hari, berapa tahun kita bisa mengelilingi dunia? Ya, kasihan sekali saya melihat berita itu ada seorang traveler perempuan. Ketika dia di Pakistan, di Irak, kemudian di mana lagi, intinya di negara-negara Islam dia selamat, aman dan seterusnya. Ketika dia di India malah dia diperkosa oleh 7 orang. Waliyadzubillah. Dari Spanyol. Iya. Iya. Nabi SAW, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini memberikan sebuah perumpamaan supaya kita memahaminya dengan sempurna. Ya.
menyebutkan bahwasanya biqurabil ardi, ya, dengan sepenuh bumi. Bumi kalau dibandingkan dengan badan kita, maka tentu saja lebih besar bumi gitu loh. Nah, sekiranya kita punya dosa sebesar bumi itu yang kita perbuat, tetapi tak sedikit pun walaupun satu tetes tidak adanya sebuah dosa kesyirikan, Allah tetap mengampuni. Dosa yang besar sebesar gunung bumi itu dengan satu tetes dosa kesyirikan lebih berat satu tetes ini para jamaah sekalian. Nyatanya dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan demikian. Ya. Sedangkan engkau tidak mati, ketika mati tidak menyekutukan aku sedikit pun juga, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Intinya apa? Satu, jangan berbuat syirik. Ya. Makanya teringat ketika saya di Blitar, teman saya, dia tanya, Mas Amir, kata mereka itu ini kan bukan syirik. Lah mereka kan yang melakukan. Mereka yang melakukan gak mungkin mereka mengaku itu syirik. Ya pasti mereka membela gitu loh. Sekiranya kalau mereka membaca keterangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ini saya mereka paham kok. Gitu. Makanya orang-orang yang berbuat syirik itu ada yang dihukumi karena ilmunya, ada yang dihukumi karena kebodohannya. Kalau dihukumi karena ilmunya itu lebih berat. Tapi kalau yang dihukumi ada karena kebodohannya itu lebih ringan. Vonisnya lebih ringan. Kemudian faedah yang kedua, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman yaitu syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 82. Nah, di antara permohonan kita yang paling banyak adalah memohon agar ditunjuki jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Makanya di dalam Al-Fatihah itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi dari awal sampai akhir surat Al-Fatihah itu bukan doa, di antara. Makanya Al-Fatihah itu bukan doa. Itu bukan doa. Doanya mentoknya dari awalnya ihdinas siratal mustaqim ini. Ya, jelas kok. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Nah, surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7 itu tafsirannya adalah surat An-Nisa ayat 69 ini. Ya, makanya tafsir yang paling benar adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Itu paling benar. Ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Di mana? Di akhirat. Di akhirat. Tapi syaratnya apa? Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Memang taat kepada Allah itu berat. Tapi balasannya pun juga seberat itu. Gitu loh. Ya, al jaza'u min jinsil amal. Ya, yang namanya pembalasan itu sesuai dengan perbuatan.
Kita juga mohon kepada Allah agar terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai Allah dan jalan orang-orang yang sesat, yaitu jalannya kaum Yahudi dan Nasrani. Para jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW itu adalah qudwah hasanah kita, ya, dengan adanya sunnah. Dan apabila kita mentaati Rasul SAW, maka kita sama saja mentaati Allah. Yang artinya apa? Umat Islam itu dusturnya atau tempat untuk taatnya itu adalah Allah dan Rasulnya, bukan Yahudi dan Nasrani. Nah, sebagian kaum muslimin ada yang menjadikan mereka itu sebagai orang-orang yang ditaati, tidak aman, tidak tenang hatinya kalau tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ini sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali. Kenapa demikian? Maka dia akan terbawa oleh mereka sampai nanti ke akhirat, waliyadzubillah. Makanya Nabi SAW mengatakan ada sebagian umatnya nanti akan mengikuti mereka. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Ya. Maka kalian akan betul-betul mengikuti mereka. Siapakah mereka itu? Yahudi dan Nasrani. Ya. Padahal di dalam Islam segala sesuatu sudah ada. Agama Islam ini sudah lengkap, sempurna. Siapa yang menyatakan Islam itu sempurna? Allah. Allah si pemilik agama ini. Ya. Maka kita tidak perlu yang lain. Ya, kita cukup dengan agama Islam kita. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami sebelum masuk Islam begitu dalam kehinaan. Tetapi Allah memuliakan kami dengan Islam. Kemudian yang ketiga, orang yang bertauhid kepada Allah akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan akhirat. Kesulitan itu tidak bertahan lama bagi orang yang bertauhid, dan kesedihan itu pun tidak bertahan lama. Karena manusia ketika dilahirkan di dunia itu pasti ada yang namanya sedih dan rasa sulit, itu pasti. Tapi orang yang bertauhid senantiasa ketika dalam keadaan sulit dan ketika dalam keadaan sedih selalu mengembalikannya kepada Allah, sehingga kesulitan dan kesedihannya itu bertambah pahala. Makanya di antara keimanan kepada Allah adalah beriman kepada takdir dan qadha yang buruk. Dengan takdir Allah yang buruk itu di antara bentuk keimanan. Oh, ternyata kesulitan dan kesedihan ini datang dari Allah. Supaya kita bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah kita kedekatan kita kepada Allah dan tambah pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Man ini adalah dalam bahasa Arab disebut dengan harful istifham. Dan setiap fi'il mudhari' yang didahului oleh man ini harus sukun, majzum. Nah, kenapa yattaqi itu harokatnya kasrah? Karena setelah qaf itu ada huruf ya yang disebut dengan isim fi'il mu'tal. Mu'tal itu adalah huruf illah. Kenapa disebut illah? Huruf-huruf penyakit. Karena orang itu kalau sakit itu paling tidak dia melafadzkan salah satu dari antara tiga huruf itu, antara A, I, U. Ya kan? Orang kalau dipukul entah itu A atau I dan U, di antara salah satunya. Makanya dia disebut dengan huruf penyakit. Illah itu penyakit. Gitu. Nah, kalau dia bertemu dengan man, maka ya-nya dihilangkan. Kemudian fi'il mudhari' yang kedua juga harus sukun. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu
Bukan ya ja'alu lahu, bukan. Ya ja'al gitu. Nah. Kemudian yang ketiganya juga ada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ternyata la yahtasib itu tidak sukun. Karena apa? Karena didahului oleh lam nafiyah namanya. Jadi apa bedanya lam nafiyah dengan nahiyah? Kalau lam nafiyah itu artinya meniadakan dan harokat akhirnya adalah dhammah. Nah, kalau lam nahiyah itu harokat akhirnya adalah sukun. Seseorang tidak dikatakan bertakwa kepada Allah kalau dia tidak bertauhid. Orang yang bertauhid dan bertakwa akan dihilangkan kesulitan-kesulitan dunia dan akan diberikan jalan keluar dari berbagai masalah hidupnya. Ini saya rasakan sendiri. Ya. Makanya untuk untuk memperkuat tauhid kita harus sering-sering membaca tentang kitab-kitab tauhid. Karena supaya apa? Supaya alaqah, ketergantungan kita kepada Allah begitu besar. Nah, kemudian yang keempat, orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan menjadikan dalam hatinya rasa cinta kepada iman dan Allah akan menghiasi hatinya dengannya serta dia menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Ya karena lebih cinta kepada keimanan sehingga ketiga itu sangat dibenci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyana ulaika humur rasyidun." Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan lurus. Surat Al-Hujurat ayat 7. Makanya keimanan dan ketiga hal ini tidak bisa bersatu. Ya. Tetapi ketiga hal tersebut yang lawanan dari iman itu bisa bersatu. Makanya apa? Ada istilah burung itu tidak akan berkumpul kecuali pada jenisnya. Ya, makanya keimanan itu bisa mengalahkan tiga sifat ini. Ya kafir, fasik, dan maksiat. Yang kelima, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridha Allah. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Yang keenam, orang yang bertauhid kepada Allah dijamin masuk surga. Jadi kita sudah punya tiket itu. Ya, la ilaha illallah itu adalah tiket masuk surga. Bukan masuk ke dalam kelompok. Ya, kan beredar tuh perkataan orang, kalau kalian sudah jadi ini, kalian masuk surga. Belgedes. Seakan-akan dia itu pemilik surga. Nyatanya mereka yang menjadi kaplek surga. Kita kan gak pernah mengklaim. Kita mengklaimnya karena hanya satu hadis, yaitu apa? Hadis tentang Irbad bin Sariyah itu loh. Hadis iftiraqul ummah. Yang 73 firqah. Yang satu adalah ma'ana alaihil yawma wa ashabihi. Gara-gara itu sebenarnya kita mengklaim itu. Tapi tidak memvonis kita masuk surga. Tidak, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan Allah, maka ia masuk surga. Ini dalilnya. Makanya para jamaah sekalian, kalau berpatokan dengan dalil dan kita tahu dalilnya itu sahih kalau dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, kalau dari ayat tersebut kita tahu maknanya, tenang hidup itu. Ya. Nabi SAW bersabda, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, ia masuk surga. Hadis dua-duanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yang pertama dari sahabat Uthman, yang kedua dari sahabat Jabir. Nah, ini di antara keutamaan dua sahabat itu bisa meriwayatkan hadis ini.
Yang ketujuh, orang yang bertauhid akan diberikan oleh Allah kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan kemuliaan. Contohnya siapa yang paling konkret? Para sahabat. Ya. Dari beberapa peperangan itu, ya, cuman sekali yang kalah, yaitu Uhud. Selainnya menang terus. Ya. Kenapa demikian? Karena keimanan para sahabat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Di antara menolong agama Allah itu tidak harus sama dengan ustadz misalnya, enggak harus. Kita bersih-bersih musola ini juga termasuk menolong agama Allah. Bukankah riba yang asal hukum asalnya adalah haram, maka segala sesuatu yang menuju kepada riba itu juga haram. Dari yang sekecil pun, ya termasuk cleaning service-nya dan seterusnya. Maka bagaimana dengan dakwah seperti ini? Maka segala sesuatu yang berkecimpung dalam hal itu mendapatkan pahala. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Dzulqarnain di antaranya. Ya. Dia sungguh sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Makanya amannya sebuah negara itu nikmat besar. Nikmat besar. Nah, pernah ketika saya di rumah itu ada tetangga saya yang kebetulan dia pekerjaannya adalah menjahit. Ya. Nah, kemudian ada seorang yang ya tampangnya seperti kita, pakai gamis, jenggotan, kemudian celananya cingkrang, dan seterusnya. Dia bilang kepada si tangga saya penjual itu, dia mengatakan Indonesia ini harus seperti Syria. Kenapa dia bilang begitu, Pak? Saya bilang, karena begini, kalau begitu saya berharap keluarganya dulu yang mati. Saya bilang begitu. Ya, atau paling tidak disiksa dulu, tersiksa dengan pembunuhan, pengoboman dan lain sebagainya. Supaya dia tahu akan hikmah amannya sebuah negara. Saya bilang begitu. Untung aja nggak pernah ketemu sama saya. Coba kalau ketemu sama saya, tak bantai dengan dalil-dalil yang ada itu. Subhanallah, alhamdulillah kita bisa duduk di sini ngaji, minum teh, ya. Ada sedikit. Ini nikmat besar. Nah, coba kalau kita di Syria, di Libya, perang, daerah perang itu. Sekarang di Palestina, saudara-saudara kita, semoga Allah menyelamatkan mereka. Apakah tenang? Jangankan mereka mikir makanan, mereka mikir aman aja sulit kok. Apalagi sampai harus berkata dengan demikian. Makanya dulu kan ada pernah seorang tokoh nasional Indonesia ini mengatakan harus ada revolusi. Saya sampai buat status itu di Facebook. Kalau mau ngajak revolusi dulu, ente harus di depan. Kalau ente mati duluan bagus. Kenapa demikian? Karena nyawa manusia itu sangat berharga. Iya, la zawalu dunya ahwanu minallah. Hancurnya dunia ini itu lebih mudah bagi Allah, lebih ringan daripada Allah daripada ya terjatuhnya setetes darah seorang muslim tanpa hak jatuh. Gitu. Kalau dia mati duluan bagus karena dia ahli ilmunya dia yang tahu bagaimana revolusi yang baik gitu loh. Makanya amannya negara kita itu adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap beribadah kepadaku. Nah, inilah nikmat aman itu, kita bisa beribadah dengan baik. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang berada di negara peperangan itu. Apa mereka itu aman dalam beribadah? Enggak. Gitu. Ya kadang sulit orang memahamkan orang kayak gitu kalau dia nggak ngalamin itu sulit gitu. Ya. Nah,
dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka itulah orang-orang fasik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan akidah dan tauhid kita sampai Allah wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan monggo?